wa taala, maka sesungguhnya kita sedang menunggu bahwa kita ingin sapaan-sapaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan bahwa yuk kita berangkat haji, yuk kita tunaikan haji, maka sesungguhnya kita ini adalah sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi ketika itu benar ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Maka kalau seandainya saya katakan apa kabar semuanya, maka silakan katakan labbaik gitu ya. Apa kabar ayah anda bunda yang berbahagia? Baik. Baik. Oke, baik semuanya ya. Baik, saya bahagia kalau seandainya wajahnya nampak supaya saya bisa melihat dengan senyuman gitu ya. Mana saja yang calon tetamu Allah yang nanti akan berjumpa dengan Tibitus. Kemudian nanti juga kita akan sama-sama sempurnakan rukun Islam kita, yakni menunaikan ibadah haji. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika kita sudah berkumpul, kenal, mudah-mudahan apapun yang memang nanti kita akan diskusikan akan jauh lebih mudah. Berbeda dengan ketika kita belum kenal, maka ada sebuah keraguan, kemudian juga kemudiannya juga agak segan dan sebagainya. Mudah-mudahan jalannya kita bertemu dulu dengan virtual seperti ini, kemudian nanti berjumpa dengan kita langsung secara offline, dan mudah-mudahan nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat walaupun tentu ada keterbatasan yang harus kita patuhi sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu, apa kabar ayah anda bunda yang berbahagia? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Coba angkat tangan siapa yang sudah siap. Kalau seandainya Allah hantarkan tahun ini berangkat, katakan saya. Saya. Insya Allah. Siapa yang Insya Allah ya. Siapa yang rindu melihat Ka'bah, Baitullah, boleh jadi kita pernah ke sana baik umroh ataupun haji sebelumnya, tapi haji hari ini berbeda ya. Boleh jadi kita mampu, tapi kalau seandainya Allah belum tentukan waktunya, tahun kemarin pun banyak yang gagal untuk berangkat. Oleh karenanya haji ini tidak hanya mampu, tapi tidak hanya mau, tapi juga mampu. Tidak hanya mau dan mampu, tapi juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba boleh angkat tangan siapa yang menginginkan tahun ini berangkat, angkat tangan, katakan saya. Saya. Dan insyaallah. Insyaallah ya baik. Ayah anda benar bahagia. Masya Allah, semangat luar biasa ya. Pak Firman, kebayang kalau seandainya ini berjumpa langsung offline ya. Online saja semangatnya luar biasa. Baik, sebentar. Kayaknya ada feedback ya. Baik, ayah anda bunda yang berbahagia. Adapun hari ini ayah anda bunda yang berbahagia, mohon untuk benar-benar kita saksikan dengan seksama bagaimana kondisi, kalaulah seandainya Allah takdirkan tahun ini kita berangkat, perhatikan baik-baik bagaimana kondisi di Saudi, terutama di Mekah ataupun nanti insya Allah kita akan berziarah ke Madinah. Kemudian ayah anda bunda yang berbahagia, coba perhatikan baik-baik bahwa boleh jadi berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya, bahwa haji itu kita akan berkumpul, haji itu kita akan bebas di dalam masjid dan sebagainya. Maka ayah anda yang berbahagia, dengan berkumpulnya kita di Zoom virtual ini, mudah-mudahan ini bisa membuat paradigma kita sedikit menyesuaikan bahwa ini hari ini akan berbeda. Mulai dari regulasi akan berbeda. Kemudian juga kebebasan kita untuk melakukan aktivitas seperti halnya yang kita lakukan sebelum pandemik juga akan berbeda. Maka informasi dari Pak Firman atau dari TB Tours ini akan sangat bermanfaat, dan ini akan menjadi jalan kita semakin waspada, tidak hanya waspada tapi juga menyiapkan mental. Biasanya ayah anda bunda yang berbahagia, semakin tinggi harapan, kemudian kenyataannya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan, maka banyak kekecewaan di sana. Nah, maka ayah anda bunda yang berbahagia, berkumpulnya kita di Zoom Minar ini,
Hilang ya? You are using the device audio. Sepertinya terputus Bapak Ibu sekalian koneksi tadi dengan Ada. sekarang ada ya, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Ada. Jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas. Izin sekali lagi menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Pak Aryo nih. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah baik Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Mas Iman? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih Amin ya rabbal alamin. Masih menunggu Habib belum join. Saya Habib, mana Habib? Ya, Bapak Ibu ya. Loh, yang lagi. Bambang. Bukan sampai daerah Kalibata kan? Sampai daerah Kalibata nggak? Tes. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung sepertinya Habib masih ada gangguan koneksi, kami izin untuk mulai acara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahda syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa manik datahuda amma ba'd. Yang saya hormati tentunya Bapak dan Ibu sekalian, para calon tamu Allah dan tentu para jamaah Haji Tibiturs dari berbagai angkatan yang sudah berkenan hadir
di acara ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari Tibiturs, ada Ibu Maya selaku Direktur Operasional, ada Bapak Jali, kemudian yang terhormat juga Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf. Kalau sudah bergabung mohon kami. Tentunya yang paling pertama dan utama, mari sama-sama kita sampaikan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, mudah-mudahan sehat semuanya. Yang sakit mudah-mudahan cepat diberi sembuh. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara mitigasi penyelenggaraan Haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi yang sudah sebentar lagi akan dimulai. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua adalah masuk dalam golongan orang yang akan menerima syafaat dari beliau kelak. Amin, Allahumma amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, penting bagi kita semua tentunya, utamanya para Bapak dan Ibu yang insya Allah akan menjadi tamu Allah di tahun 2021 ini, untuk melihat sejauh mana sih perkembangan dari rencana penyelenggaraan haji ini. Karena terus terang sampai detik ini, sampai hari ini saya bicara, kami masih belum menerima informasi yang pasti apakah haji ini akan berlangsung atau berlangsung seperti tahun lalu lagi secara terbatas atau bagaimana seperti apanya. Itu kami masih belum dapat. Yang jelas kami tetap harus mempersiapkan untuk dengan asumsi bahwa haji ini harus terselenggara. Maka untuk itu izinkan saya memberikan presentasi terkait hal tersebut. Sebentar saya share dulu. Sudah muncul presentasinya ya? Admin mohon bantuan di pin. Bu Maya, Pak Jali. Udah Pak. Lanjut. Sudah ya. Oke. Insya Allah harusnya pagi ini sebagai moderator adalah Ustadz J. Namun karena satu dan lain hal beliau tadi lost connect dengan kita semua. Dan juga nanti akan bergabung Pak Khalid Bahrawi sebagai Kepala Perwakilan Tibiturs Saudi Arabia. Mudah-mudahan bisa menyampaikan kondisi terkini apa sih yang ada di Saudi sekarang. Dan tentunya nanti akan ada, kita akan didampingi juga oleh Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran acara pagi ini, singkat saja kita bagi dalam 4 bagian. Tentunya yang pertama adalah presentasi, nanti insya Allah saya akan sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan nanti diakhiri dengan tausiah dari Al-Habib. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun materi-materi yang akan kami sampaikan itu ada sekitar 6, mulai dari mukadimah, kemudian regulasi haji, istitoah, kemudian persiapan haji, skenario kuota, dan terakhir adalah tentang vaksinasi COVID-19. Dan sebagai mukadimah, kami akan sampaikan hasil wawancara PLT Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Khoirizi. Wawancara ini baru berlangsung kemarin, jadi masih fresh betul, sehingga kita nanti bisa sama-sama dengar apa sih yang beliau sampaikan. Mari Bapak Ibu kita dengarkan sama-sama ya. Kementerian Agama menyatakan telah menyiapkan 6 skenario penyelenggaraan haji 1440 Hijriah tahun ini berbasis kuota untuk menghadapi penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19. Skenario itu telah disusun tim manajemen bentukan Menteri Agama sendiri
pada akhir Desember tahun lalu. Dan untuk menggali lebih dalam terkait hal tersebut, saya sudah terhubung. Kementerian Agama menyatakan telah menyiapkan 6 skenario penyelenggaraan haji 1442 Hijriah tahun ini berbasis kuota untuk menghadapi penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19. Skenario itu telah disusun tim manajemen bentukan Menteri Agama sendiri pada akhir Desember tahun lalu. Dan untuk menggali lebih dalam terkait hal tersebut, saya sudah terhubung dengan Bapak Khoirizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Selamat malam Pak Khoirizi. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar CNN yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Mbak Elvira. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak, sehat. Oke, baik. Kita mengharapkan ada kabar baik juga dari Kementerian Agama berbicara mengenai rencana ibadah haji sangat ditunggu umat. Perkembangannya seperti apa Pak? Skenario yang sudah disiapkan ada berbasis kuota, ada 6 skenario. Mungkin secara detail seperti apa? Baik Mbak Elvira, tentu kita semua berharap tanpa terkecuali saya pribadi ya, bagaimana haji ini kita bisa mendapat kepastian. Tetapi perlu kita sadari semua para pendengar CNN yang berbahagia, haji ini kan dilaksanakan dengan 2 regulasi. Ada regulasi yang kita miliki yang dalam hal ini Undang-Undang 8 2019, alhamdulillah semuanya sudah settle, sudah siap. Nah, pertanyaannya sekarang adalah regulasi pemerintah Arab Saudi yang kita kenal dengan Taklimatul Hajj. Nah, ini yang sampai hari ini kita selalu menunggu, selalu berharap. Tetapi kembali lagi, yang punya kewenangan kan pemerintah Arab Saudi, bukan kita. Nah, untuk itulah kami Kementerian Agama berdasarkan undang-undang itu, persiapan tidak boleh kami hentikan. Walaupun sampai hari ini belum ada kepastian, persiapan terus kami lakukan. Paling tidak ada yang Mbak Elvira sampaikan tadi, paling tidak ada 6 skenario yang akan kita lakukan. Skenario pertama umpamanya 100%, itu sudah tidak mungkin lagi. 50% sudah agak jauh. Nah, tinggal sekarang skenario 30%, 25%, 20%, 15%, bahkan sampai 5%. Itu kita mitigasi sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti pemerintah Arab Saudi memberikan warning untuk kita, bukan kita saja, seluruh negara muslim bisa mengirimkan jemaah, kita sudah siap. Kira-kira begitu, Mbak. Jika kemudian tadi yang kemungkinan terkecil, misalnya begitu 5%, kemudian penyebarannya itu seperti apa? Ada rentang usiakah atau ada aturan sudah divaksin atau bagaimana Pak kira-kira? Kalau regulasi itu kan yang sudah pasti, pertama pemerintah Arab Saudi setiap orang yang mau masuk, bukan saja haji, orang yang mau masuk ke negara Arab Saudi, mereka harus sudah tervaksin. Nah, maka itulah Kementerian Agama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri gitu ya, menganjurkan seluruh jemaah untuk segera mengajukan dirinya untuk segera divaksin. Vaksin itu bukan berarti dia harus berangkat, tidak. Paling tidak dia sudah siap, kira-kira begitu ya. Kalau dia sudah ada saatnya kita mendapat kesempatan, jemaah kita sudah selesai vaksinnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mensukseskan program vaksin nasional itu. Nah, itu yang menjadi domain alasan kita kenapa vaksin itu penting. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi sudah bisa dipastikan syarat vaksinasi ataupun sudah divaksin itu sudah final begitu. Nah, berbicara mengenai sebarannya sendiri, apakah ada skala prioritas? Kita tahu di tahun lalu pemerintah Arab Saudi menetapkan rentang usia tertentu untuk bisa melakukan ibadah haji. Meskipun tahun lalu itu juga hanya ekspatriat 70% dan internal warga Arab Saudi 30%. Jika kemudian diberikan lampu hijau begitu misalnya untuk Indonesia, apakah ada rentang usia tertentu juga yang sudah disiapkan skenario dari pemerintah? Selama regulasi pemerintah Arab Saudi tidak membuat regulasi itu, protokol itu, tentu kita akan samina waton ngikut saja Mbak ya. Ngikut saja. Tetapi prinsipnya begini, kita akan membagi kuota presentasi kuota itu kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan proporsionalnya. Contoh bukan begini, kalau Jawa Tengah itu mendapat kuota 100 pada tahun 2020, umpamanya gitu ya, kemudian ditetapkan bahwa
maka yang akan kita ambil nomor 1 sampai 30 itu. Selebihnya ya dengan berat hati, dengan sangat dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sisanya ya tidak mungkin kita akomodir, karena ini adalah regulasi dari pemerintah Arab Saudi. Ya kan begitu, Mbak? Baik. Artinya kan mungkin saja dalam rentang waktu yang sangat singkat begitu ya Pak Khoirizi ya, keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Atau dari sekarang komunikasi sudah ada dan kemungkinan bulan apa mereka akan memberikan kabar bagi Indonesia karena kita termasuk negara dengan jumlah calon haji terbanyak di dunia. Ya, diplomasi terus kita lakukan, koordinasi terus kita laksanakan. Terakhir saya ketemu dengan Duta Besar Arab Saudi yang ada di Indonesia. Beliau menyampaikan, Pak Dirjen, sampai hari ini belum ada satu statement pun dari pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. Tetapi, kata beliau, andaikan pemerintah Arab Saudi sudah mendapatkan kepastian untuk ada kesempatan negara-negara muslim mengirimkan jemaahnya ke Arab Saudi tahun 2021, maka yang akan diberikan informasi pertama itu adalah Indonesia. Apa alasannya? Karena Indonesia merupakan negara terbanyak mengirim jemaah. Yang kedua, kita merupakan role model dalam penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun. Kira begitu, Pak? Karena ini menjadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh calon haji. Penyampaian kepada masyarakat bagi mereka yang sudah mendaftar yang kemarin 2020 gagal berangkat, bagaimana Pak kemudian Kementerian Agama mengelola ini? Dengan segala kepanjangan tangan kita, baik yang ada di dalam struktur pemerintahan dari mulai pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan, tentu ini kita sampaikan kepada aparatur kita. Yang kedua, kita juga punya perwakilan masyarakat dalam hal ini, ada KBIHU, ada PPIU, ada PIHK. Ini juga kita berikan sosialisasi. Apa harapannya? Semua stakeholder kita bisa mengedukasi masyarakat agar memahami kondisi pandemik ini. Karena kondisi pandemik ini tidak saja melanda Indonesia dan Arab Saudi, tetapi seluruh dunia. Patut kita syukuri, Mbak Elvira, bahwa keputusan pemerintah Arab Saudi dengan hati-hati memberikan keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan, memberikan peluang atau tidak memberikan peluang kepada negara-negara Muslim mengirim jemaahnya, tentu keputusan yang sangat baik menurut saya. Kenapa? Dia memikirkan keselamatan umat Muslim itu sendiri. Bayangkan kalau umpamanya pemerintah Arab Saudi berkonsentrasi bukan pada persoalan keselamatan, mungkin kita akan menjadi korban. Nauzubillah min dzalik. Ini menurut saya yang patut kita syukuri, Mbak Elvira. Oke, baik. Banyak pasti ya kalkulasinya ya Pak ya. Di satu sisi keinginan masyarakat untuk bisa kembali beribadah sangat tinggi. Di sisi lain ada faktor kesehatan, keselamatan bagi tidak hanya masyarakat yang berada di sana ataupun juga masyarakat yang akan berangkat para calon haji. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini yang masih menunggu, tidak tahu bagaimana mereka melihat list dan skenario selanjutnya, apa yang bisa dilakukan masyarakat saat ini, Pak? Saya kira begini, Mbak Elvira dan pendengar CNN yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, tentu masyarakat harus suka tidak suka menyiapkan diri. Menyiapkan, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, calon jemaah haji, dia harus bisa mengukur diri dia sendiri. Apa yang saya maknakan mengukur diri sendiri? Istitoah itu harus dia yang tahu. Baik istitoah ibadahnya, istitoah perjalanannya, apalagi istitoah kesehatannya. Contoh begini. Kalau memang dia itu belum siap dengan ibadahnya, tentu dalam waktu yang cukup panjang ini kan dia punya kesempatan untuk lebih mendalami manasiknya. Begitu juga dengan istitoah perjalanannya.
Dia harus bisa mengukur, mampukah saya melaksanakan perjalanan di tengah-tengah pandemi. Nah, yang paling penting dalam kondisi pandemi ini, Mbak Elvira, jemaah harus mengukur tingkat kesehatannya. Terutama kepada orang-orang yang di usianya senja, usianya di atas 60 tahun, kemudian dia mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini dia harus mengukur, layakkah saya berangkat tahun ini dengan suasana pandemik, suasana kesehatan protokol yang sangat ketat. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, baik. Banyak catatan dari Pak Khoirizi, pencerahan, terima kasih. Sebelumnya kita menanti bagaimana keputusan dari pemerintah Arab Saudi yang juga nanti pasti akan disampaikan oleh Kementerian Agama. Banyak sekali yang memang harus diperhatikan pada saat menjalankan ibadah di tengah pandemi. Terima kasih Pak, waktu Anda sudah berbincang. Oke, baik, silakan. Oke, silakan Pak. Saya berharap kita semua, masyarakat wabil khususnya jemaah haji Indonesia, berangkat atau tidak berangkat jemaah kita tahun ini, semuanya membawa dampak. Ya, kalau kita berangkat, dampak keselamatannya cukup tinggi, kemudian kosnya mungkin juga cukup tinggi. Begitu juga kalau tidak berangkat, dampaknya apa? Antrian kita semakin panjang, usia kita semakin rendah. Nah, ini semua saya berharap untuk kita semua tanpa terkecuali harus menyikapi ini dengan lapang dada, harus menyikapi ini dengan berserah kepada Allah SWT. Pasti Allah dan pemerintah memberikan yang terbaik untuk jemaah. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, harapannya demikian Pak Khoirizi. Terima kasih sebelumnya atas waktu Anda malam hari ini. Mbak Elvira, saya kalau memang diminta untuk menyampaikan edukasi, insya Allah saya siap, Mbak. Baik, terima kasih. Kebaikan kita semua. Baik, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, wawancara dari CNN dengan Dirjen PHU ya, Bapak Khoirizi. Tadi ada beberapa poin yang menarik yang dapat kita simak. Di antaranya 2 poin terakhir adalah jamaah tetap harus mempersiapkan diri dan di satu sisi juga harus legowo apapun nanti yang akan terjadi. Bapak Ibu bersama kita sudah hadir Habib Alkaf. Izin saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firman? Sehat? Alhamdulillah Habib. Terima kasih sudah berkenan hadir dampingi kami semua Habib. Semua jamaah mudah-mudahan sehat walafiat insya Allah. Jamaah TV yang insya Allah semuanya sehat walafiat. Bisa berangkat semuanya insya Allah. Amin, 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 amin. Baik, mohon izin kami lanjutkan Habib. Ya silakan. Bapak Ibu sekalian, nah ini kami coba rangkum ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Dirjen PHU. Satu, terkait dengan regulasi di Indonesia, ada regulasi namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, dan di sisi Saudi Arabia ada yang namanya Taklimatul Hajj. Taklimatul Hajj ini isinya hal-hal yang sifatnya teknis dan paling penting di situ ada kuota. Dan ketiga yang kami highlight juga bahwa Dirjen mengatakan persiapan haji harus tetap berjalan. Kemudian yang keempat adalah adanya 6 skenario haji. Tadi yang 2 sudah disampaikan dengan tegas oleh beliau bahwa 100% sudah tidak mungkin. 50% kayaknya jauh. Nanti saya akan posting ulang ya video beliau supaya nanti Bapak Ibu dapat mendengarkan kembali. Jelas-jelas disampaikan oleh beliau bahwa 100% sudah tidak mungkin, 50% itu jauh, dan yang akan mungkin terjadi adalah hanya skenario 30% kota, 25% kota, 15% kota, atau bahkan 5% kota. Dan yang selanjutnya beliau sampaikan adalah ada kewajiban vaksinasi COVID-19 untuk seluruh calon jamaah haji. Bahkan beliau katakan tadi yang mau masuk Saudi walaupun tidak haji pun wajib untuk vaksin COVID. Dan yang menarik juga adalah
nanti kalau ternyata skenario hajinya berdasarkan persentase, entah 30% atau 5%, maka tidak serta-merta travel itu mendapatkan jatah bulat, tapi akan dimulai lagi dengan urut nomor porsi. Jadi ini menarik karena apa? Contoh misalnya TV tahun ini dapat 82 jamaah, alhamdulillah. Kalau dikali 30% kan jatuhnya 20-an. Tapi kalau diurut kuota belum tentu dapat segitu. Bisa jadi full, bisa jadi malah nggak dapat sama sekali. Kemudian terpenting juga sampai hari ini belum ada informasi resmi dari pihak Saudi Arabia haji ini mau seperti apa. Dan terakhir adalah catatan untuk jamaah soal istitoah tadi. Ini penting karena menyangkut kesehatan, menyangkut keamanan perjalanan, menyangkut biaya dan lain sebagainya. Izin kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita bicara tentang regulasi haji. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ini kitab sucinya penyelenggara ibadah haji dan umroh. Ini undang-undang paling baru Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada undang-undang yang lebih baru lagi di atasnya yang dinamakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada turunannya nanti 2 peraturan pemerintah, itu nggak akan kita bahas. Tapi izinkan kami memuat cuplikan dari beberapa pasal yang ada di undang-undang tersebut. Nomor 8 dikatakan jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji. Artinya memang haji nggak sembarang, nggak seperti umroh. Kalau umroh kan bablas, tidak ada kuotanya. Sedangkan kalau haji ada batasan kuota. Kemudian di pasal 63 ada kewajiban PIHK atau kami, Tibitun disebutnya PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus untuk melakukan layanan terhadap jamaah terkait dokumen, bimbingan ibadah, kesehatan, penyiapan fasilitas di sana dalam bentuk transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan, bahkan kami juga diatur di situ tentang sanksi-sanksi kalau kami nggak taat ya. Lalu di pasal 64-nya dikatakan jatahnya PIHK atau ibadah haji khusus untuk Bapak Ibu sekalian adalah 8% dari kuota nasional. Dan di pasal 67-nya kami PIHK wajib memberangkatkan paling sedikit 45 jamaah. Bagaimana kalau nanti ternyata perolehan kuotanya nggak nyampe 45, maka kami wajib menggabungkan dengan perusahaan yang lain atau dalam bentuk konsorsium. Kemudian yang pasal berikutnya di 68, PIHK dapat memungut biaya sesuai pelayanan tambahan. Ini normal lah ya, artinya kami kementerian itu punya standar pelayanan minimal. Contoh, hotelnya nggak boleh lebih jauh dari 1 kilometer dan seterusnya. Nah di luar standar pelayanan minimal itu kami boleh melakukan fasilitas tambahan dan berhak untuk memungut biaya. Kemudian di pasal selanjutnya di pasal 71 yaitu PIHK juga ternyata wajib memberangkatkan petugas pendamping yang terdiri dari petugas pendamping dari travelnya, kemudian pembimbing ibadah, dan kemudian dokter rombongan. Ini di peraturannya disebutkan per 45 jamaah. Nah ini akan jadi pertanyaan, bagaimana kalau nanti ternyata nggak nyampe 45? Berarti kan kami nggak bisa berangkatkan pendamping-pendamping ini. Dan terakhir soal pasal 73. Di sini dikatakan nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan keberangkatan jamaah. Jadi cocok dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi terkait dengan urut porsi. Kemudian ada yang namanya Taklimatul Hajj. Taklimatul Hajj itu bisa dikatakan dia mengatur hal-hal yang sifatnya regulasi dan teknis bagi seluruh stakeholder haji. Kami, PIHK termasuk dalam stakeholder di bawah Hajj Mission. Hajj Mission-nya siapa? Pemerintah Indonesia. Kemudian di Taklimatul Hajj itu diatur soal kuota. Sebagai gambaran tahun lalu yang Bapak Ibu sekalian kemudian batal berangkat, itu sudah dialokasikan 221.000 kuota untuk seluruh jamaah Indonesia. Kemudian di Taklimatul Hajj juga diatur beberapa ketentuan tentang batasan waktu. Yang paling penting adalah 5 Zulhijjah itu adalah batas waktu paling akhir seluruh jamaah haji dari seluruh dunia untuk masuk ke Saudi Arabia. Artinya setelah tanggal 5 Zulhijjah dipastikan bandaranya ditutup, pelabuhannya ditutup, jalan daratnya ditutup. Kemudian apalagi di situ di Taklimatul Hajj juga diatur tentang regulasi, tentang akomodasi, transportasi, tentang visa. Nah, penting di sini, tentang visa dan juga tentang maktab Arafah, Musdalifah, Mina. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah update ya.
Jadi dari tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, satu-satunya update yang kami dapat adalah calon jamaah haji harus divaksin, nggak ada yang lain, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Silakan diperhatikan dari mulai beliau bicara sampai dengan akhir. Batasan usia tidak disebut, kuota mitigasi 5-30%. Izin penyelenggaraan dari pemerintah Saudi belum ada. Sedangkan dari sisi usia sudah mulai beredar nih. Pihak Indonesia di Undang-Undang Nomor 8 2019 mengatakan bahwa usia haji itu adalah 18 sampai 65 tahun, ditambah lagi dengan lansia di atas 65 tahun, sehingga Bapak Ibu ada yang, mohon maaf, yang usianya tergolong dalam lansia di atas 65, itu juga sebagai calon jemaah haji di tahun lalu. Sedangkan dari Arab Saudi sudah mulai ada keluar peraturan 18 sampai 60 tahun. Bahkan yang terakhir kami dengar di minggu ini, Arab Saudi sudah mulai mengadakan pengkajian, katanya mau dibatasi sampai 45 tahun. Wallahualam nanti mana yang akan jadi. Kalau 45 tahun berarti termasuk saya, termasuk Habib juga nggak bisa berangkat karena terkena batasan usia tersebut. Namun sekali lagi, update-nya apa? Satu-satunya update hanya bahwa jamaah wajib divaksin. Kalau dari sisi pemerintah Indonesia, vaksin itu masuk program nasional. Kalau dari Arab Saudi, mereka mewajibkan harus ada vaksin. Baik, sekarang kami bahasnya agak meloncat. Kalau tadi istitoah disampaikan sama Pak Dirjen di paling akhir, kami agak awalkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami tidak membahas istitoah dari sisi agamanya karena itu babnya Habib. Kami tidak punya ilmu yang cukup untuk membahas itu, tapi kami coba jelaskan dari sisi teknis. Mohon izin Habib. Ya, Istitoah secara garis besarnya ada 3 lah ya kita bisa sampaikan. Satu istitoah dalam hal kesehatan, kemudian dalam sisi bekal, dan ketiga dalam sisi keamanan. Baik, dari sisi kesehatan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah jamaah haji wajib sehat jasmani dan rohaninya. Mampu berkegiatan tanpa bantuan orang lain. Bahkan di flyer yang kami terima baru-baru ini dikatakan bahwa jamaah haji tidak menggunakan kursi roda untuk keberangkatan 2021 ini. Kemudian ada lagi tentang komorbid. Komorbid adalah penyakit penyerta bawaan yang akut ya. Sekarang komorbid ini di undang-undang, mohon maaf, di peraturan Menteri Agama nomor 619 2021 yang paling baru, itu dikatakan bahwa jamaah haji yang memiliki komorbid tidak masuk prioritas untuk berangkat haji. Apa saja komorbid? Mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang dokter di sini nanti saya boleh dikoreksi ya. Komorbid itu ada berbagai macam penyakit yang termasuk di dalamnya. Kenapa komorbid ini tidak masuk prioritas? Karena dengan situasi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, apalagi di Saudi Arabia nanti tempat Bapak Ibu akan berhaji, ini akan menjadi faktor yang sangat amat berpengaruh untuk terkena atau bahkan menjadi lebih parah terkena COVID-nya. Saya sendiri sudah 2 kali kena COVID, Bapak Ibu sekalian, di bulan April dan di bulan Agustus. Kemudian apalagi disebut di situ adalah dari sisi kesehatan adalah Bapak Ibu calon jamaah haji tidak masuk dalam golongan orang yang sakit permanen. Kalau masuk golongan sakit permanen otomatis sudah boleh melimpahkan porsinya ke keluarganya, alias tidak diizinkan untuk berangkat haji. Baik, kita lanjut. Istitoah dari sisi bekal, apa yang paling diantisipasi adalah akan adanya kenaikan harga. Karena satu dari sisi protokol kesehatan, ada penerapan protokol yang begitu ketat, ada karantina, ada swab PCR berkali-kali, ada vaksinasi, ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada asuransi. Dari sisi akomodasi juga kini pilihan hotel di Saudi Arabia sudah makin sedikit Bapak Ibu sekalian. Sudah ada yang mulai bangkrut, sudah ada yang masih beroperasi tapi tidak ada tenaganya. Kenapa nggak ada tenaganya? Tenaganya dipulang-pulangin sama pemerintah Saudi, dipulangkan ke negaranya. Kemudian ada lagi kewajiban nanti bahwa akomodasi ini hanya bisa diisi paling banyak 2 orang per kamar. Ini Bapak Ibu sekalian pasti tahu programnya TB ada yang berempat, ada yang bertiga, nah otomatis sudah nggak bisa lagi. Kemudian juga kabarnya akan ada kenaikan harga fasilitas Arafah, Muzdalifah, Mina
yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Kalau biasanya maktab-maktab setempat, sebagai gambaran di tahun lalu, biaya maktab itu sekitar 8.700 real per orang, maka konon katanya akan menjadi 20.000 real per orang di masa pandemi ini. Jadi signifikan sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian apalagi dari sisi transport. Transportnya kalau pesawat, berdasarkan pengalaman kami menyelenggarakan umrah di musim pandemi ini, hampir nggak ada kenaikan. Kalau untuk haji bisa jadi ada kenaikan, karena apa? Karena baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi sama-sama mewajibkan penerbangan direct. Kalau dulu kita punya pilihan bisa naik Emirates lewat Dubai, bisa naik Qatar lewat Doha, bisa naik Malaysia Air lewat Kuala Lumpur dan lain sebagainya, sekarang nggak bisa. Harus terbang dari Indonesia langsung ke Saudi. Artinya akan semakin kecil lagi nanti. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum di-mute, berkenan di-mute dulu. Baik, izin saya lanjutkan. Untuk transport tadi hanya ada 3 maskapai nantinya, antara Saudi Air, Garuda Indonesia ataupun Lion Air. Dan 2 maskapai pertama yang saya sebut sudah terkenal, harganya sangat tinggi. Kemudian ketiga adalah adanya kenaikan pajak yang juga akan berimbas kepada program atau harga program paket haji kita, yaitu kenaikan pajak dari semula 5% menjadi 15%, ditambah lagi dikenakannya city tax sebesar 5%. Nah, artinya istitoah dari sisi bekal di sini yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah antisipasi akan adanya kenaikan harga. Selanjutnya adalah tentang keamanan. Istitoah tentang keamanan ini tentu menyangkut satu kuota. Nah, kuota tadi kita belum jelas. Kuota ini tentunya adalah bisa dibilang apa ya? Kita untuk masuk ke sebuah negara kan tentunya butuh visa, butuh izin. Nah, artinya kalau pemerintah setempat nggak mengizinkan, ya kita tentu nggak boleh maksa dengan cara-cara yang tidak perlu ya. Artinya maka kuota ini masuk ke dalam kategori istitoah dari sisi keamanan. Kemudian juga ada mahram bagi wanita yang bepergian sendirian. Namun tidak usah khawatir kalau mahram ini sudah terpecahkan, di mana Amirul Hajj yang bertugas di saat musim haji itu akan menjadi mahram bagi bagi ibu-ibu yang bepergian tanpa didampingi keluarganya. Kemudian istitoah keamanan apalagi kondisi di perjalanan itu juga perlu. Ketika Bapak Ibu berangkat dari daerah masing-masing, kemudian naik pesawat, di pesawatnya seperti apa, kemudian di Saudinya nanti seperti apa, perjalanan dari Jakarta menuju Saudi Arabianya aman atau tidak, apalagi kondisi di Arab Saudinya seperti apa. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Sebagai gambaran saat ini di Saudi data per 2 April, data per kemarin sudah terjadi 590 kasus baru. Artinya di sini naik malahan, bukannya turun ya. Kemudian ada 390.000 orang yang terkonfirmasi positif COVID dan 6.676 kematian. Sedangkan di sisi Indonesia ada per kemarin sudah 6.142 kasus baru. Kalau di kita justru penurunan alhamdulillah. Dan terkonfirmasinya sudah sekitar 1,5 dan yang wafat sudah mencapai 41.000. Nah, ini artinya bisa menjadi gambaran kira-kira aman nggak sih kalau kita pergi di sana? Walaupun sudah ada usaha-usaha seperti vaksinasi dan lain sebagainya. Itu tadi terkait soal istitoah. Kemudian kami lanjut ke masalah persiapan haji. Nah, kalau kita hitung dari sekarang, sampai dengan tadi Taklimatul Hajj mengatakan bahwa 5 Zulhijjah sudah harus tiba di Saudi Arabia, maka kita punya waktu persiapan 103 hari. Cukup nggak sih persiapan 103 hari ini? Nah, izinkan kami sampaikan. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, persiapan haji ini sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Karena yang dilakukan kami apa sih? Sebetulnya hanya manasik haji, kemudian pemeriksaan kesehatan, persiapan dokumen perjalanan, kemudian kami lakukan kontrak hotel, reservasi penerbangan, transport, proses visa, semuanya selesai. Proses visa ini catatannya melalui sebuah sistem yang dinamakan e-Hajj. Maka dalam rentang April sampai dengan Juli, insya Allah cukup waktunya. Kemudian kita meningkat kepada vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID sebetulnya tidak masuk dalam item persiapan haji, namun di tahun ini mau tidak mau masuk. Karena tadi sudah disampaikan oleh Dirjen
pemerintah Saudi Arabia mewajibkan seluruh jamaah haji untuk divaksin COVID. Maka hitungan kami antara April sampai dengan Juli selesai, nggak ada masalah. Kemudian ada lagi di tanggal 17 Mei, ini pengumuman resmi dari Saudi, karena per 3 Februari 2021 seluruh warga negara Indonesia kan sudah dilarang masuk ke Saudi Arabia karena satu dan lain hal. Dan kemudian pemerintah Saudi juga menutup wilayahnya dan baru akan buka nanti tanggal 17 Mei. Ini berkaitan Bapak Ibu sekalian dengan pengurusan via e-Hajj. Jadi visa yang kami urus melalui e-Hajj itu walaupun elektronik, kadang-kadang kami butuh untuk terbang ke sana untuk melihat langsung situasi, untuk survei lah bisa dibilang ya. Sedangkan penerbangannya baru akan buka di sekitar 4 Syawal, tepat hari habis Lebaran 17 Mei. Dan menurut kami masih cukup waktunya. Dan wukuf insya Allah 107 hari lagi dari sekarang, jatuhnya pada tanggal 20 Juli 2021. Dan izin kami sampaikan juga sekilas tentang e-Hajj. E-Hajj itu apa sih? E-Hajj itu sebuah sistem Bapak Ibu sekalian. Sistem di mana kami lakukan kontrak hotel, diproses di situ, pembayarannya di situ. Kemudian kami lakukan kontrak transportasi, semua juga transaksinya ada di situ. Kemudian kami lakukan kontrak fasilitas Arafah, Muzdalifah, Mina, semuanya juga di situ. Sehingga praktis sejak 3 tahun e-Hajj diberlakukan untuk seluruh dunia, nggak ada lagi ceritanya jamaah yang terlantar, yang nggak punya hotel, yang nggak bisa pulang, karena semuanya sudah di pool di sini, di e-Hajj sini. Jika salah satu nggak lengkap aja, maka visanya nggak keluar. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah pegang visa haji, berarti sudah terjamin penginapannya, sudah terjamin transportnya, sudah terjamin maktab, dan lain sebagainya. Dan e-Hajj ini, walaupun elektronik, dia butuh waktu pengerjaan sekitar 30 hari. Dengan hasil akhirnya adalah visa haji. Catatannya apa? Di sini ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia sekitar 4 jam. Belum lagi hari liburnya. Kalau di Indonesia itu Jumat kerja, di sana sudah libur. Sedangkan Sabtu kita libur, di sana kerja. Ahad mereka kerja, kita libur. Jadi praktis kita cuma punya waktu pengerjaan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. 4 hari saja, tapi cukup dengan 30 hari tersebut. Kemudian persiapan haji, apalagi yang akan kita lakukan. Jadi dari apa yang kami paparkan tadi, maka kami bagi menjadi 2. Satu yang skalanya prioritas, dan kedua yang prosesnya terhenti. Yang skalanya prioritas kami sudah punya bayangan, berarti kami mulai hari ini, nanti setelah acara ini Bapak Ibu sekalian akan mulai kami data, paspornya kita cek apakah masih berlaku apa enggak. Batas berlakunya adalah 6 bulan dari tanggal keberangkatan. Kemudian kita mulai akan lakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian vaksinasi meningitis. Kita juga akan mulai manasik haji insya Allah. Dan yang top urgent adalah Bapak Ibu harus segera melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nanti masalah vaksinasi ini akan dibahas secara khusus di bab yang terakhir. Sedangkan ada 4 proses yang terhenti Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yaitu kontrak hotel kami berhenti, reservasi penerbangan kami berhenti, reservasi transportasi kami berhenti, ya otomatis proses visanya juga mau tidak mau harus berhenti. Kenapa proses kontrak hotel berhenti? Karena di Saudi sendiri demikian ketat mereka mempersiapkan persiapan haji ini sehingga hotel-hotel yang tergabung atau yang berhak untuk menyelenggarakan hotelnya untuk beroperasional itu wajib terverifikasi menerapkan protokol COVID-19. Nah, berdasarkan pengalaman kami kemarin di Umroh, maka hotel itu harus mengalokasikan 30% kamarnya untuk karantin jika ada jamaah yang terpapar COVID di sana. Kemudian mereka harus disinfeksikan setiap kamarnya, kemudian petugasnya juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah untuk hotel-hotel yang biasanya beroperasi untuk haji kemudian mengajukan diri belum tentu dia diterima karena effortnya lumayan tinggi Bapak Ibu sekalian. Dia harus nyiapkan fasilitasnya, dia nyiapkan SDM-nya, di satu sisi SDM-nya sudah dipulangin semua, ditambah lagi sekarang sudah ada hotel yang tutup permanen Bapak Ibu sekalian. Hotel-hotel bintang 3 di Saudi itu sudah bukan kolaps lagi, sudah tutup, bangunannya ada, pelangnya ada, tapi sudah nggak operasi karena bangkrut, karena nggak ada SDM dan lain sebagainya.
Kemudian yang terpenting adalah sampai detik ini belum ada satupun hotel yang listing di e-Hajj. Boro-boro listing, e-Hajj-nya sendiri belum buka. Kemudian apalagi Bu Maya sudah berkali-kali kontak ke pihak hotel, satupun nggak ada yang bisa mengeluarkan kontrak. Jadi kami juga agak bingung. Kami memulai proses kontrak ini dari mana. Namun dalam perhitungan kami, kalaupun hotel ini masih diusahakan sampai dengan 31 Mei, itu masih sempat insya Allah. Kemudian penerbangan, tadi sudah dibahas bahwa ada arahan penerbangan direct flight. Namun sama ketika kami, dalam hal ini Bu Maya juga yang biasa komunikasi dengan pihak penerbangan, mencoba komunikasi dengan Garuda Indonesia, dengan Saudi Air, mereka cuma bisa jawab dengan senyum saja. Karena nggak ada yang bisa kami lakukan reservasi untuk mapping hajinya. Rutenya pun masih belum jelas apakah boleh turun Madinah, apakah harus Jeddah, dan lain sebagainya. Dan kami masih coba berhitung, kalaupun sampai dengan 31 Mei ini masih kami urus, insya Allah masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah